Nah, itu Pak dia. Saya bisa mm-mm. sisa bicara kalau untuk orang Israel. Susah ya. Kalau saya karena belum pernah ke Israel. Jadi kalau saya ngomong nanti salah. Nggak apa-apa, salah nggak Seperti itu apa-apa. Iya, makanya. tetapi kalau saya Ya. menurut doktrinnya kan begitu, Pak. Itu dia. Jadi setelah sekarang kedudukan mereka itu ya sudah sama seperti kita. Mereka ya memang bangsa pilihan waktu itu, dipilih saat Yesus akan datang ke dunia. Dari bangsa itulah akan lahir seorang anak dari tunas Daud. Dari bangsa itulah lahir sang penebus. Dari bangsa itulah lahir nabi. Dari bangsa itulah keselamatan itu datang gitu kan. Alkitab mengatakan keselamatan hanya datang dari Iya, bangsa Israel. Lalu Alkitab mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Lalu Alkitab mengatakan bahwa penebus itu lahir dari tunas Daud. Jadi bangsa itu memang dipilih betul-betul untuk untuk bekerja sama. Elohim menetapkan bangsa itu untuk bersama-sama dengan dia menyatakan karya keselamatannya. Tetapi kan dibilang setelah dia menebus dosa, setelah dia melakukan karya penyelamatan itu, keselamatan itu sudah diberikan juga untuk seluruh bumi. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, gitu kan kata Yesus. Lalu dia mengatakan ada baik. lagi daripadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini untuk aku jadikan satu kawanan dengan satu gembala. Nah, sekarang kedudukan segala bangsa itu ya sudah sama dengan bangsa Israel. Sudah semuanya istimewa karena keselamatan itu sudah menjadi milik segala bangsa. Jadi dia bukan Amin. istimewa lagi, Pak. Itu dia. Bukan istimewa Mantap. lagi. Dia menolak Yesus ya mereka masuk neraka. Dia terima Yesus ya masuk surga. Sudah sama, Mantap. tidak seperti waktu Oh iya, waktu di perjanjian lama Israel bagai biji matamu, bagai biji mata Tuhan. Aku mengasihi Israel. Itu kan pada konteksnya kan sebelum Elohim menyatakan diri bersama bangsa itu. Nah, sekarang semuanya sudah selesai. Kita hanya sekarang tinggal menunggu kedatangannya. Dia sudah naik ke sorga, dan sekarang kita ini ada pada masa penantian saat dia kembali gitu. Tetapi Bagaimana kembali dengan bukannya, tetapi Ibu kembali untuk menghakimi seluruh isi bumi, bukan lagi untuk kembali seperti waktu itu dia datang lagi menebus dosa lagi, enggak gitu. Iya, Gitu bagaimana ya. dengan 12 suku iya, Israel yang akan menghakimi seluruh bumi, Bu? Ibu Iya, pernah kalau dengar? baik. iya 12 iya Saya silakan Pak jadi Pak gini, Aceh, iya. menurut Al-Quran, menurut Al-Qurannya, Mm-mm, Israel itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah, mm-mm. bukan orang Arab. Israel yang berbunyi surat 2 Al-Baqarah ayat 47 berkata, Ya Bani Israel adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa ani fadaltukum alal alamin. Aduh, enak banget Tuh, Pak Aceh. Lanjut Pak Aceh, Iya. Al-Quran mantap. mengatakan, mantap ya, mantap, mantap. Mm. Itu Mantap. Al-Quran berkata, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu. Dan aku lebihkan kamu di atas umat di alam semesta ini. Jadi yang dibanggakan, ditinggikan oleh Allah itu adalah Bani Israel, bukan Bani Arab. Nah, kalau kita mengikuti Bani Israel, kita pun akan dijadikan orang yang diberi nikmat oleh Tuhan. Tapi orang yang mengikuti Bani Quraisy, Bani Arab, nyungsep nanti di neraka. Itu udah Begitu, pasti Pak Aceh. Bukti. Mm. Nyungsep Itu Iya, nanti udah di pasti. neraka. iya itu dia. Tapi Nah, tapi ini pertanyaan Pak S Blue. Ini pertanyaan yang tadi apa Ah, ke-12 suku Israel ya? ya, Ini di, ya, di Wahyu hmm, Wahyu 6, Wahyu 7 nih dibilang ya. ya, Dan betul. aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 orang yang telah dimateraikan dan semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben, dari suku Asyur. Lalu dia bilang suku dari suku-suku ya, suku ke-12 suku Israel. Lalu itu di ayat yang 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah itu kedua Alhamdulillah. ya
ke-12 suku Israel mendapatkan kasih karunia gitu. Nah, tetapi dikatakan juga di situ, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya dari segala suku bangsa dan suku kaum dan bahasa. Jadi semuanya Pak, kalau kita masuk surga ya adalah ininya gitu loh. Ya termasuk Jadi Buti dan Pak MKC ya. dari segala suku ya, ini kan Iya. peristiwa ini di apa nih namanya nih, saat kita sudah ada di sorga ini kan, segala Iya, itu suku katanya. Lalu di kecuali belakang bangsa Arab ya Pak KC. Ya, nggak ada ditulis di sini bangsa Arab. Kecuali Dan bangsa dengan Arab. dengan Nggak ada. suara nyaring mereka Karena- berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata amin amin, pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Jadi itu untuk semua orang Pak. Sudah. Oh, Jadi iya. nggak ada lagi bilang oh Yesus kan hanya untuk orang Israel gitu kan, nggak ada itu terjawab Pak. ya Bu ya. Terjawab Kali dibilang. Iya, terjawab ya, luar biasa ya. Dari segala Terjawab. suku. Tidak ada yang Iya. spesial lagi ya, bangsa Nggak ada Israel yang tidak spesial, nggak ada. Kita semua Tidak spesial ya, kecuali bangsa Iya. Arab. Nah ini dia Iya. kok ada kecualinya. Ya. Ayo Pak Iya, KC. tapi Bangsa Arab, iya. bangsa Arab tidak masuk hitungan. Nabinya aja nggak Lah. tertulis di Al-Quran. Mana Jangan mungkin begitu masuk Bapak. hitungan. Kan mereka manusia juga Pak. Tidak boleh berbohong, kita harus jujur. Kalau memang tidak ada tertulis di Al-Quran, ya sebut aja tidak ada tertulis. Jangan diada-adakan, dusta. Kalau yang tidak ada diada-adakan itu pendusta namanya. Ya. Iya. Ya, Jangan begitu saja jadi ya, Ais pendusta. Blue ya. Saya Ais Blue. puas. Oke. Jawabannya Ah. Buti, terima kasih. Pak MKC, Iya. terima kasih Iya. banyak. Iya. Saya live ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus Ya. berkati ya, Ais Oke, Blue. Tuhan Yesus berkati. Shalom alaikum. Ya, salam alaikum. Pak Nasa, Waalaikumsalam. setelah itu Pak Media jangan pulang dulu ya, Pak Media. Harap menunggu Pak. Ya, ada Shalom. Pak Nasa nih. Shalom Pak, maaf. Shalom, Kelamaan Pak nunggu Nasa. Pak. Shalom Mbak Ya. Uti. Tetap Aduh, semangat. Iya. Ya, Semangat. tetap semangat dalam keadaan apapun, situasi apapun. Percayalah selalu Haleluya. bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Haleluya. Ya, Amin. Amin. Pak KC, makin kece aja. Shalom. Ya, luar biasa. Salam. Salam. Juga selamat Salam, malam ya, saudara. media ya. Ada media Iya. channel. Oke. Terus ada Iya. satu lagi nggak kelihatan. Oh, ini siapa ya? Ya, selamat malam ya. Oke. Pak Kece. Lolita ya. Oh, Lolita, oke. Ya. Pak Kece dan Ibu Uti, ya. Mungkin saya agak belak-belakan aja. Ya. Ya. Ini saya coba pikir-pikir, saya coba renungkan gitu ya. Kok orang Kristen tuh fanatik banget? Ya. Kenapa saya katakan fanatik? Di situ dikatakan bahwa yang bisa membawa kita ke surga hanya Yesus. Nah, kita kan Iya. punya agama. Nah, di Indonesia ada resmi ya. Ada Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, ya, Kristen, juga Islam. Ya kan? Nah, tolong kasih penjelasan. Kenapa kok orang yang Kristen fanatik? Silakan. Ya, kenapa tuh Pak KC? Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Kenapa Kristen fanatik pengikut Yesus begitu meyakinkan akan sampai masuk surga? Karena Yesus itu berasal dari Allah, kembalinya kepada Allah, berikut pengikutnya. Nah, yang tidak mengenal Allah pasti masuk neraka. Persoalannya minimal kan tertulis di kitab sucinya. Kalau Yesus, Isa Al-Masih dan pengikutnya itu tertulis di Al-Quran akan kembali kepada Allah. Sedangkan Muhammad tidak tertulis akan membawa manusia kepada Allah. Maka wajib hukumnya ditinggalkan ajaran Muhammad. Begitu. Karena tidak tertulis di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul uzma di akhirat. Tidak ada secari sampai botak, itu nggak ada di ayatnya di Al-Quran. Nah, kalau yang mengikut Yesus itu punya kepastian. Karena tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 3. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Itu satu jaminan. Ayat 6 dikatakan
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Di luar Yesus pasti ke tempat lain. Begitu. Inilah yang membuat saya yakin tidak ada Yesus, percaya Yesus. Amin. Kalau gitu berarti Pak KC egois dong, fanatik dong. Kan setahu saya, yang saya pernah dengar, bahwa kitab tuh kan buat masing-masing agama. Ya kan, buat Kristen ya kitabnya Bible, Alkitab, buat Muslim Al-Quran, buat yang Buddha Tripitaka, buat Hindu itu apa ya, Weda. Nah, buat Konghucu saya nggak tahu, itu mungkin Taoisme. Bukankah setiap agama sudah ada kitabnya masing-masing, ya kan? Nah, sudah tentu kan di masing-masing kitab itu pasti ada jalan yang lurus atau gimana gitu loh. Nah, tolong Pak KC atau Bu Uti kasih penjelasan. Terima kasih. Gimana tadi pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana? Ya, masing-masing agama kan ada kitabnya ya. Gitu loh. Ya kan, masing-masing. Jadi saya pernah dengar ya katanya, contoh kalau Alkitab itu khusus untuk bangsa Israel, ya kan? Terus buktinya apa kalau bisa sampai ke kita di sini di seluruh dunia? Kemudian kalau Al-Quran kan buat bangsa Arab. Nah, kemudian kan ada kitab Hindu, ya Weda. Nah, terus Buddha Tripitaka. Kalau Konghucu kan Taoisme. Nah, kan masing-masing kitab diturunkan tentu untuk membawa umatnya masing-masing kepada tujuannya masing-masing. Nah, tapi di sini tadi Pak KC katakan bahwa hanya melalui Yesus Kristus. Nah, tolong beri penjelasan. Ya, baik, sekalian. Baik. Ya, silakan Pak KC. Begini, kenapa bukan egois, tapi kalau kebenaran kita harus tetapkan dengan tegas. Tidak ada ayatnya di Alkitab, di Al-Quran bahwa agamamu menyelamatkanmu. Itu. Jadi meyakinkan keselamatan melalui Yesus bukan egois, tapi ini kebenaran harus ditegaskan. Jangan sampai yang tidak ada di Al-Quran, yang tidak ada di Alkitab, diada-adakan. Ini yang harus tegas. Jadi tidak ada ayatnya orang diselamatkan oleh agamanya. Mereka benar, Al-Quran katanya umat Islam, hadis umat Islam, fikih umat Islam. Umat Islam ini terlalu banyak kitab, bingung. Terus Nabi Adam juga nabinya Islam. Terus Ibrahim juga Islam, semuanya Islam semua. Ya, jadi itulah yang membuat bingung mana yang benar, begitu. Kitabnya hadis Islam, terus Quran Islam, fikih juga Islam, ijma qiyas karangan manusia juga Islam. Itu pedoman umat Islam. Ya kalau memang umat Kristen pedomannya satu, Alkitab aja udah cukup, begitu. Umat Hindu juga Weda, umat yang lain Tripitaka. Itu nggak banyak. Yang banyak kitabnya itu umat Islam. Yang banyak nabinya juga Islam. Katanya nabinya bin Abdullah, satu Muhammad Mustafa, Muhammad Toha, terus Muhammad ada lagi, Muhammad Badri, ada lagi Muhammad. Pokoknya banyak gitu. Jadi makanya umat Islam ini sekarang sedang kebingungan. Di akhirat Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan. Begitu. Jadi di akhirat Muhammad tidak bisa menyelamatkan dan tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadikan juru selamat. Jadi untuk apa diikuti? Begitu. Maka layak hukumnya ditinggalkan kalau yang tidak bertanggung jawab kepada umatnya. Kita beragama butuh keselamatan, bukan bangga-banggaan membanggakan negara Arab, bukan. Saya butuh mengikuti Islam itu dulu butuh keselamatan. Bukan mencari agama membanggakan negara luar, membenci negara sendiri, bukan itu. Ya, tapi kebanyakan orang yang sekarang itu membenci negeri sendiri, pemimpinnya dolim, yang bagus itu negara Arab. Padahal ada yang pernah jadi ISIS, jadi pejuang mujahidin di Syria, balik lagi ke Indonesia nyesel, katanya angkat jadi jenderal di sana. Ternyata di sana cuma dikorbankan saja, suruh perang, balik saja minta bantuan dari negara lain. Nah itulah pembohongan yang harus kita buka. Tidak boleh dibiarkan. Tidak ada ayatnya agamamu menyelamatkanmu.
Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma. Tidak ada. Tidak satu ustadz pun bisa membuktikan ayat sampai sekarang. Ya, jadi percuma membanggakan Muhammad yang tidak dikenal, akan rugi nanti di akhirat. Nah, ini yang perlu direnungkan. Oke, terima kasih. Itu aja Pak Nasa. Oke, Ya, jadi Pak Nasa, saya terima kasih. mungkin Bu Uti ada ini tambahan dari Pak Kate. Ya, kalau saya, tambahan dari saya kan menurut agama masing-masing ya, menurut agama masing-masing mereka merasa benar. Al-Qur'an mengatakan bahwa Alkitabnya yang benar, kitabnya yang benar, Tuhan yang benar. Tripitaka, Weda, semua mengaku bahwa mereka itu adalah benar. Tetapi kan kebenaran itu kan absolut. Kebenaran itu satu, ya, tidak bisa ada satu yang benar, di sana benar, di sini benar, enggak. Kebenaran itu adalah satu-satunya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, yang mengaku benar di dalam kitab-kitab di setiap kitab itu cuma di dalam kitab Alkitab lah. Satu-satunya yang mengaku, yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah di dalam Alkitab. Di tempat lain tidak ada yang pernah mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Paling ngaku-ngaku, tetapi nabinya sendiri tidak pernah mengatakan kebenaran. Tuhannya sendiri tidak pernah mengatakan akulah kebenaran itu. Ya, karena kebenaran itu absolut dan hanya satu di Alkitab yang mengatakan bahwa yang mengaku bahwa dia itu benar adalah Yesus, ya kan? Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa semua orang yang hidup di dalam Yesus itu ada di dalam kebenaran, ya, di dalam 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 itu jelas sekali, ini harus kita hafal dengan ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus atau dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itu makanya kita fanatik karena semua agama cuma mengatakan itulah jalan. Kalau kamu mau ke surga, kamu lewat sini, kamu ke situ. Pengarah jalan semuanya kan? Pengarah jalan, petunjuk jalan, pemberi pengetahuan tentang jalan. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, akulah jalan itu. Yesus bukan pemberi penunjuk jalan, bukan pengarah jalan, tetapi dialah sendiri jalan itu. Dan dengan tegas dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Nah, itu dia. Kebenaran itu absolut, ya. Lalu dia mengatakan lagi, dan hidup. Nah, itu dia. Hidup itu artinya kekekalan. Hidup itu artinya masuk surga. Cuma di Alkitab yang ada ayat seperti ini yang memberikan jaminan bahwa dialah yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 jelas dikatakan begitu, ya. Jelas dikatakan begini, ya. Oleh sebab itu, sebentar ya, Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu kan Allah Bapa yang benar, satu-satunya yang benar. Lalu Yesus mengatakan, akulah kebenaran itu. Nah, itu Pak, makanya kita fanatik karena di tempat lain coba cari adakah Tuhannya berani mengatakan seperti itu. Nih, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya. Ingat, ini bukan satu-satunya Tuhan. Ini tidak bicara tentang tauhid, ini bicara tentang satu-satunya Allah yang benar. Yehova, ya kan, Elohim, yang apa? Yang diam di dalam diri Yesus. Nah, kan dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, dia adalah Allah yang benar, ya. 1 Yohanes berapa tadi Pak? 1 Yohanes 5. Sekali lagi saya baca setelah itu udah, ya. Dikatakan di situ, ya, 1 Yohanes. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah mengaruniakan kepada kita pengertian supaya kita mengenal yang benar, gitu kan? Telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, itu ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, kita ada dalam kebenaran itu. Lalu dikatakan,
Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ya kan? Itu dia, Pak. Makanya karena kebenaran itu satu-satunya. Ya udah, kita lah yang benar gitu kan. Betul nggak, Pak Nasa? Iya, Oke, kita lah yang jadi saya dari iya. apa yang disampaikan Bu Uti sama Pak Kace, ya saya tangkap intinya gini. Jadi apa kan banyak tadi ada 6 ya, ada 6 maksudnya ada 6 agama yang diresmikan di Indonesia. Ya, tapi bukan berarti Tuhan ada 6 ya, betul ya? Tidak. Tuhannya bukan berarti di antara ada 6 yang ya? benar, ya. Yang lain hanya pembenaran, ya kan? Yang lain hanya pembenaran. Artinya cuma hanya ada satu Tuhan yang benar kan, yang penguasa alam semesta ini. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Tuhan, bukan tauhid, tidak bicara tentang tauhid. Ya, jadi hanya satu-satunya gitu ya. Terus tadi Pak Kace juga sampaikan bahwa kenapa fanatik, ya kan? Karena hanya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, begitu ya Pak Kace ya. Di luar itu tidak ada gitu ya. Nah itu bukan Pak Kace ngarang-ngarang sendiri kan, bukan Bu Uti ngarang-ngarang sendiri, bukan kan? Ya enggak lah, kan di dalam itu. Mungkin Kisah Para Rasul 4. Bisa dikasih dalilnya di mana Kisah tuh Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Kalau menjawabnya Yohanes 14 ayat 6 itu tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu dalilnya. Itu dalilnya tepat itu dalilnya ya. Itu apa? Ya. Oke. Maka saya katakan tidak keselamatan melalui yang lain gitu. Oke. Terus Sebuti tadi ayat apa dalilnya apa ya? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu Pak. Oh, itu dalilnya ya, itu dasarnya ya. Iya. Bukankah yang apa yang pakai Kace sebutkan tadi sama Bu Uti sebutkan di kitab-kitab lain juga ada seperti Al-Qur'an, mungkin kitab Pitaka, Weda dan yang lain. Bukannya semua kitab boleh saya jawab Pak. Boleh saya jawab Pak. Ya, boleh saya jawab Pak. Di kitab lain boleh ada ya, di kitab lain boleh ada, di kitab lain boleh mengatakan Tuhannya lah yang benar, kitab lain boleh mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang benar. Tetapi kan saya bilang kebenaran itu satu dan satu-satunya kitab yang mengatakan bahwa Tuhannya sendiri mengatakan. Maksud saya gini, Bu Uti, sorry saya potong nih. Maksud saya situ, Pak. Saya mau ke situ. Silakan. Iya. Lalu semua kitab mengatakan satu-satunya Tuhan yang ada di kitab yang mengatakan akulah kebenaran itu ya adalah Tuhan kita sendiri gitu kan. Nah lalu Bapak mengatakan bukankah semua mengatakan yang benar? Itu boleh Pak, semua boleh mengimani, tidak ada masalah, tidak ada problem ketika mereka mengimani bahwa Tuhan mereka lah yang benar. Tetapi Pak, sekali lagi saya mau bilang, yang membuktikan bahwa itu adalah benar atau betul-betul benar hanyalah pembuktian, ya kan? Ketika segala sesuatunya telah ada buktinya, telah ada saksinya, telah ada data sejarahnya, telah ada semua yang memenuhi kualifikasi untuk mengatakan bahwa satu dalil itu adalah benar, ya itulah dia yang benar. Karena Alkitab itu penuh dengan pembuktian, Alkitab itu bukan cuma imani, tetapi Alkitab itu pembuktian. Yesus naik ke sorga itu di depan mata orang banyak, Yesus lahir itu dengan nubuat, Dia ada lalu Dia menunjukkan bahwa Dia itu adalah Tuhan dengan segala kuasa ilahi yang Dia lakukan gitu loh. Nah kalau di tempat lain semua cuma katanya Pak, ya. Yang bilang Trimurti, ya kan? Ada tiga Tuhan, itu kan cuma mitos ya kan. Mereka bilang oh Yesus itu kayak Trimurti atau ketiga Krishna, itu kan cuma mitos. Nah di Quran pun begitu, katanya, semuanya katanya, tetapi hanya Alkitablah yang juga merupakan sejarah, Alkitab juga yang merupakan pembuktian ya Alkitab itu. Jadi Alkitab ini tepat, benar dan iya ya, keselamatan hanya datang dari bangsa Israel gitu Pak. Itu aja. Ya kalau diterima sih. Ya. Mungkin Pak Kace mau tambahkan, Pak Kace ada tambahan? Pak Nasa ini terlalu lama lu, kasihan ada ini Pak Sola, ada Pak. Jadi saya ambil ini ada kesimpulan. Pak Media udah nunggu lama. Saya ambil kesimpulan bahwasanya sebentar ya. Jadi semua menyatakan bahwa dirinya benar ya, tapi
ternyata hanya di dalam Yesus saja kebenaran sejati. Hanya di dalam Yesus saja yang bisa membawa kita ke surga gitu ya. Oke, benar. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Kace untuk pencerahannya, juga Bu Uti. Ya. Oke. Silakan buat yang lain, dan saya tolong turunkan ya. Saya pamit sekalian. Saya sebetulnya mau merespon dia loh. Saya sebetulnya memberi tambahan kepada Bapak tadi itu. Oh ya, Pak Nasa. Silakan. Silakan. Saya saya mau kasih komen dengan pertanyaan yang tadi itu loh. Ya, silakan. Oke, silakan. Jadi jangan diturunkan. Iya. Pak Sola, maaf. Iya. Dari tadi Pak Sola nunggu ya, maaf Pak. Nggak apa-apa. Iya. Itu. Silakan. Iya. Jadi pertanyaan itu seolah-olah mirip-mirip dengan pertanyaan seperti yang waktu saya di SD itu guru agama berkata banyak jalan menuju surga, ada yang banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk ke puncak gunung. Kita bisa dari utara, selatan, timur 360 derajat. Kita naik ke atas bukit, semuanya mencapai tujuan yang sama, yaitu puncak gunung. Itu mirip-mirip lah, nggak 100% sama, tapi mirip-mirip. Tetapi yang menjadi permasalahan secara realita, secara fakta, itu nggak seperti itu. Masalahnya waktu kita perhatikan, jika semua agama itu tujuannya sama, tujuan mungkin sama, tetapi pencapaiannya itu bisa atau tidak, itu kita harus cek dulu. Masalahnya, setiap agama ini yang ada di dunia ini itu saling kontradiksi loh. Kalau dia kontradiksi, udah pasti beda. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Itu udah pasti. Kalau misalnya kalau dia semuanya sekarang begini deh, kalau semua agama itu sama, kenapa nggak semua agama orang Buddha masuk Kristen aja? Atau orang Islam semua jadi Kristen? Atau orang Kristen masuk jadi Islam? Kan semuanya sama. Karena tidak sama itulah maka kita harus ngecek yang mana sebetulnya yang benar dan yang tidak benar. Yang betul-betul benar ya kan, yang betul-betul benar. Ya, yang benar. Ya. Betul gitu. Jadi cara ngecek itu bagaimana? Semua boleh klaim yang seperti Ibu Uti bilang. Dia bilangin agamaku yang paling benar. Semua boleh klaim gitu. Tetapi yang menjadi masalah itu yang mana yang benar-benar benar, yang mana betul-betul benar gitu. Seperti itu kan? Nah, cara ngeceknya itu seperti apa? Banyak pembuktian. Uji coba, ya kan? Uji coba seperti uji emisi. Iya, seperti Bu Uti ngomong tadi. Tuhan Yesus itu sebelum datang itu udah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Sebelum Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, itu dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Itu zaman Nabi Musa. 1500 tahun sebelumnya. Itu udah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Semuanya itu menuju kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, jadi kalau ada orang ragu, Tuhan Yesus juga pernah berkata kan waktu dia di Bait Allah, bukankah ada tertulis di dalam bukumu tentang aku? Waktu orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu meragu, Tuhan Yesus bilang, bukankah ada tertulis di dalam bukumu tentang aku? Gitu. Nah, itu cara pembuktiannya. Nah, sekarang orang Islam, karena mereka tidak memiliki bukti tentang kenabian Muhammad, maka dia coba mencari sebisa-bisanya pembuktian dari Alkitab. Sementara mereka berkata Alkitab itu palsu. Kan lucu gitu loh. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Salah duanya, bukan salah duanya, keduanya, contohnya itu seperti gini loh. Kalau kita perhatikan seluruh agama di dunia ini, ya, dengan Kristen gitu ya. Kristen itu sebetulnya bukan agama loh. Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Yesus. Yesus datang ke dunia bukan menciptakan agama. Makanya kalau kita dengar orang Islam ditanya, coba tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Yesus menyuruh kamu, bahwa Yesus beragama Kristen. Itu pertanyaan orang goblok. Yesus itu nggak pernah menciptakan agama. Yesus itu, Kristen itu adalah pengikut Yesus. Jadi bukan Yesus menciptakan agama, nggak ada relevansinya gitu loh kan. Nah itu yang ketiga itu masalah seluruh agama di dunia ini. Waktu mereka mau masuk surga, bagaimana cara mereka? Mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Yang disebut antroposentris. Antropo itu manusia, sentris itu pusat.
Pusat untuk masuk ke surga itulah pusatnya kita sendiri, usaha kita sendiri. Kalau kita salah, kalau kita gagal, wah kita akan masuk neraka. Kalau kita berhasil, wah kita masuk surga. Itu antroposentris. Kekristenan itu enggak. Kekristenan itu teosentris. Theo itu Tuhan. Jadi cara masuk surganya itu karena anugerah. Karena Tuhan loh. Nah, kenapa ini bisa salah? Antroposentris itu bisa salah. Kalau kita melihat dari agama Islam dan Kristen yang sedikit-sedikit ada kesamaan tentang masalah Adam dan Hawa, kita sendiri kan tahu loh. Adam dan Hawa membutuhkan hanya satu kali dosa. Dia telah diusir langsung dari Taman Eden. Di dalam Islam, dari surga. Di dalam Kristen, dari Taman Eden. Hanya satu kali loh dosanya. Sementara kalau kita perhatikan, anggap Adam dan Hawa di surga atau di Taman Eden, itu mereka tinggal di situ 50 tahun. Misalnya ya, karena kita nggak tahu. Mereka tinggal 50 tahun. Kalau mereka tinggal 50 tahun tanpa cacat celah, hidup suci 100%, belum ada nilah di setitik pun di dalam belanga, mereka itu jernih, murni 100%. Okay? Dalam kehidupan mereka sebelum jatuh dalam dosa, itulah amal yang tersempurna. Di mata Tuhan itu sangat menyenangkan. Nah sekarang kok kita yang setelah jatuh di dalam dosa, kita seolah-olah berkata, aku sanggup hidup lebih baik daripada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, sehingga membuat Tuhan harus mengirim aku ke surga dengan kekuatanku. Siapakah kita? Tuhan udah mengatakan 1 kali dosa keluar kamu. Bagaimana kita bisa balik ke sana? Sementara dosa kita itu berjumpul-jumpul. Okay? Kebaikan kita itu nggak bisa nutup dosa. Kebaikan kita itu di mata Tuhan itu seperti kain kotor kan? Iya. Ya seperti itu aja komen saya. Luar biasa Pak Solah. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak ya. Luar biasa Pak Solah. Makasih. Saya turunkan. Ini ada Pak. Saya tanggapi dulu. Oke. Oh ya. Saya tanggapi dulu sebentar. Begini. Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun berkata, kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Terus ayat 54-nya, maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Jadi menurut Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun, orang beragama itu orang tersesat. Makanya jangan beragama, kata Tuhan Yesus. Iya, ikuti aja. Ya, karena jadi, Yesus bukan agama ya Pak ya. Iya. Karena Kristen bukan agama. Yesus bukan agama. Bukan. Jadi Yesus, ya. Orang beragama itu menurut Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 53 dan 54 dikatakan biarkanlah mereka dalam kesesatannya. Mereka yang suka mecah-mecah agama. Islam Sunnah Jamaah, Persis, Ahmadiyah, Muhammadiyah, Kristen juga Katolik, HKBP, Katolik, GBI, Betani, wah udah banyak pecah-pecah. Maka ini kata Quran, orang beragama itu orang yang biarkanlah mereka dalam kesesatannya. Jadi ya ada yang sesat, makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, karena mereka banyak dipanggil malah pada bikin agama. Disuruh menyampaikan Injil kabar baik malah pada bikin agama. Muhammad bin Abdullah juga bikin agama Islam. Disuruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, malah bikin agama. Kenapa? Kalau sudah punya agama, pasti punya kekuasaan. Bisa memimpin. Begitu maksudnya. Jadi agama itu menurut saya politik lah. Politik lah. Politik. Agama itu politik, politik. Ya Pak Media, Pak Madia kasihan. Pak Madia minta maaf sudah lama sekali menunggu Pak Madia. Saya kalau ada Pak Madia, ya saya takut berantem deh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak, selamat malam. Bang Keke, teman-teman semua di sini. Selamat malam. Iya. Senang salam sadar ya. Oke, salam sadar Bang Keke. Selamat pagi. Lu menarik sekali Bang Kece. Saya dengar penjelasan tentang Yesus ini Bang Kece.
Malah saya buka ini di Mazmur Bang Kece ya. Saya buka di kitab Mazmur ayat 15 dan ayat 5 dan ayat 3. Saya bacakan salah satunya saja Bang Kece ya. Ini Mazmur, Mazmurnya saya bacakan Mazmur 91 ayat 3 aja Bang Kece. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkar burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Wah, luar biasa ini Bang Kece. Terus di Mazmur 91 ayat 10 Bang Kece. Malapetaka tidak akan mampu menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Luar biasa Yesus ini ya, keistimewaannya Bang Kece ya. Dia dijaga oleh Tuhan Sang Pencipta Bang Kece. Nah, pertanyaannya Bang Kece, pertanyaannya oh iya, ada. Pertanyaannya mengapa pada saat Yesus disalib itu kok tidak ditolong Tuhan gitu loh, tidak diselamatkan Tuhan. Ini kan ayat sudah jelas di Mazmur 91 ayat 10, di Mazmur 91 ayat 3 dia ditolong Tuhan di sini informasinya. Nah, pada saat dia di kayu salib kok malah dia dibiarin dibunuh oleh orang Romawi gitu loh. Tolong dijawab, apakah bunuh diri atau dia dibunuh gitu loh? Apakah bunuh diri atau dibunuh? Silakan. Pertanyaan baik. Jawabannya begini gampang. Kenapa Yesus dibiarkan dibunuh? Karena itu tanda kasih. Karena Yesus tidak akan mati dan dia akan turun lagi. Sehingga dikatakan oleh hadis bahwa Isa Al-Masih akan turun lagi. Dikatakan di Al-Quran Yesus akan turun lagi. Jadi sudah jelas. Segala sesuatu akan terjadi Tuhan tahu. Itu rumusannya bukan rumusan manusia. Contohnya yang dekat-dekat, kamu percaya nggak ke Al-Quran? Musa dikejar-kejar Firaun di depan laut, belakang pasukan Firaun. Menurut logika manusia mati itu, pasti habis sama tentara Firaun. Tapi kenapa Tuhan beri jalan, laut saja bisa terbelah? Nah itu sama dengan itu. Buktinya Yesus kan akan turun lagi di hari kiamat. Hadis mengatakan Alladzi nafsi biyadihi ayun sikana ayat jilla bikum ibnu Maryam hakaman adlan. Nah, demi jiwaku yang ada di tanganmu, di tangannya, telah dekat waktunya Isa putra Maryam akan turun menjadi hakim yang adil. Tuh, hadis mengatakan yang akan turun Isa Al-Masih. Al-Quran mengatakan yang akan turun lagi Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Nah, Alkitab mengatakan yang akan turun adalah Yesus. Itu kalau bahasa Arab Isa itu. Nah, di Arab itu artinya Mesihiyah, arti Masih pembersih. Begitu. Pak Kece, pada saat dosa. Pak Kece, begitu jawabannya ya. Pak Kece, yang saya tanyakan pada saat Yesus di tiang salib itu bunuh diri atau dia dibunuh, Bang Pak Kece? Bunuh diri atau dibunuh? Saya boleh jawab nggak gantian? Saya boleh jawab nggak Pak Madia? Dengan ayat. Pak Kece, ya. Habis ini Pak Kece lagi, saya mau pengen ngejawab juga Pak Kece tentang ya. Jadi gini Pak Madia ini saya tahu Pak Madia mengambil ayat. Pak Madia mengambil ayat di dalam Matius 4 ya. Itu peristiwa pada saat di Mazmur 91 ayat 10. Di Mazmur 91 ayat 10. Iya. Itu kan ada ini Mazmur 91 ini kutipan dari pernyataan iblis ya kan, pernyataan iblis untuk Yesus. Saya tahu arah maksud dari Pak Madia, karena di situ iblis mengatakan, iblis membawanya ke kota suci untuk menempatkan dia di bumbungan Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Nah itu yang tertulis itu di dalam Mazmur 91. Ini adalah konteksnya adalah iblis dengan Yesus sedang saling serang dengan memakai ayat. Yang dimaksud iblis itu sebab ada tertulis itu adalah Mazmur 91 bahwa Yesus tidak akan celaka, Yesus akan diselamatkan. Tetapi apa jawab Yesus di situ ya? Ya, apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah itu, ini kuncinya. Ya, iblis memakai dengar dulu.
iblis memakai ayat itu untuk menyatakan bahwa Yesus akan diselamatkan karena dia anak Allah, ya. Karena konteks di dalam Mazmur 91 ini ada aman dalam lindungan Allah. Ini untuk anak Allah. Tetapi Yesus dengan iblis itu mengaku bahwa dia bukan anak Allah yang di sini yang dimaksud di ayat Mazmur 91, tetapi Yesus di sini mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan Allah. Jadi ayat ini nggak kena. Jadi betul Yesus memang akan disalib. Karena yang akan dilindungi itu bahwa malaikat akan menantang dengan tangannya itu di dalam Mazmur 91 ini konteksnya adalah untuk anak Allah, untuk umat Allah. Jadi ayat ini nggak nyambung, Pak. Saya tahu maksudnya itu. Jadi yang ini untuk anak Allah, Pak, untuk manusia, Pak, untuk manusia. Saya bacakan dulu ya, Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, Yesus, dan pula tidak akan mendekati kamu. Ini untuk nggak untuk Yesus, Pak, karena Yesus mengaku anak Allah, konteksnya di situ. Yesus mengaku anak Allah. Yesus mengaku Tuhan Allah, bukan anak Allah. Ini untuk orang biasa seperti Bapak, seperti Daud yang akan dilindungi. Tetapi Yesus dia mati di kayu salib itu bukannya dia tidak dilindungi, karena itu memang kemauannya dia, karena untuk menghapus dosa. Jadi Bapak nggak nyambung, konteksnya itu nggak nyambung, Pak. Berarti ayat ini bukan untuk Yesus ya, ayat 91. Bukan untuk Yesus, bukan untuk Yesus. Ini untuk manusia, untuk Daud, untuk Daud. Iya, Mazmur untuk Daud. Raja Daud. Ya, betul. Contoh gini, ada contoh terdekat. Pertanyaan saya belum dijawab, bunuh diri atau dibunuh? Lah, ketika Bapak mengatakan bunuh diri atau dibunuh, dia nggak dengar. Ya, nggak bisa, Pak. Sebentar, Pak. Bunuh diri atau dibunuh? Ya. Pak, kalau Bapak mengatakan bunuh diri atau dibunuh itu pertanyaan yang konyol, Pak. Ya. Jadi yang benar gimana? Yang benarnya bagaimana? Yesus datang, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu nggak ada, Bapak nggak bisa menanyakan bunuh diri atau dibunuh, karena Yesus mengatakan memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi itu adalah kemauan Yesus sendiri. Dia bukan bunuh diri di situ, nggak bisa bilang bunuh diri. Bunuh diri jadi, itu untuk orang, dengar Pak, bunuh diri itu untuk orang yang membunuh diri sendiri. Tetapi Yesus itu dia mati bukan untuk mati buat dirinya sendiri, tetapi dia mati untuk Bapa gitu loh, menjadi tebusan bagi Bapa. Jadi pertanyaan ini konyol. Dia tidak bunuh diri, tetapi dia menanggung segala dosa kutuk Bapa gitu loh. Nggak ada istilah bunuh diri dan dibunuh di sini. Kalau dibunuh memang waktu itu dia mati. Tetapi kalau Bapak mengatakan dia bunuh diri, enggak Pak. Dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Sudah tercatat, sudah dinubuatkan, sudah direncanakan, sudah dipersiapkan, sudah disosialisasi ratusan tahun sebelumnya. Ini karya besar, Pak. Ini bukan soal bunuh diri dan dibunuh. Ini soal penebusan dosa, karya keselamatan gitu loh, Pak. Ya, lanjut Pak Aceh. Saya ngerti Bu, saya ngerti kalau itu maksudnya itu kan dalam posisi ini kan dia kan Tuhan Maha Kuasa nih. Yesus Tuhan dianggap Tuhan Maha Kuasa. Berarti Tuhan kan otomatis dia kan tahu dirinya. Berarti dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh kan. Kalau menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh orang Romawi, berarti kan itu apa namanya? Kalau tidak bunuh diri, otomatis menyerahkan kan dirinya, bukan menyerahkan dirinya, Pak. Bahasamu itu nggak bagus, bahasamu itu nggak sopan. Jadi yang bagus bagaimana? Tolong dijelaskan yang bagus bagaimana caranya? Yang bagus. Silakan Pak Aceh. Ini forum begini. Bahasa yang bagus. Memang tidak diajarkan di dalam Islam itu akhlak yang baik, tidak diajarkan. Ya, ngakunya sih belajar akhlak, tapi memang di Islam itu tidak diajarkan. Ya. Jadi tidak bertanya Pak Kece. Saya kan bertanya, masa nggak boleh bertanya? Ya, maaf. Ya, Pak Madia sana. Ya, dengerin dulu. Jadi sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah membagikan roti, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Itu kan ada perjamuan itu. Jadi sudah tahu Yesus itu akan matinya dengan cara seperti itu. Akan mencurahkan dan inilah darahku yang aku curahkan untuk penebusan dosa-dosamu. Itu sudah tertulis. Maka terjadi itu karena firman terjadi. Firman itu digemati. Sekarang jangan jauh-jauh, Ahok saja. Siapa yang melawan aku, melawan Tuhan, maka semua akan dipermalukan. Bukti kan, Rizik Syihab dipermalukan, terus yang lainnya banyaklah.
Pokoknya yang menghujat Ahok, ini yang dekat aja, yang dekat, jangan sampai terjadi yang jauh. Yang menghujat Ahok diperlukan sekarang. Kebongkar kebohongannya. Itu yang sesuai dengan Mazmur. Ya, pada tumpang semuanya. Ya, karena begitu. Itu bukti ya, bukti nyata. Makanya kita kalau ngobrol di sini, jangan tarik-tarikan, jangan ngompas orang sedang ngomong, dengerin dulu sampai tuntas, baru kita renungan begitu. Jangan kita kan nanya doang. Jangan iya. Anda itu bertanya, ya. Kalau sudah bertanya dijelaskan ya diam, terima atau tidak ya itu diam namanya bertanya kan. Jangan sifatnya mendikte. Oh saya tahu ini padahal ngaco gitu loh. Bagaimana mungkin tahu baca firman juga nggak pernah, baca Alkitab juga nggak pernah, yang dibaca komik Arab kamu. Ya huruf-huruf Arab dibaca di kutak-atik. Ya. Jelas sholat ini saya buka. Bagaimana mungkin akan selamat dengan kitab karangan seperti ini? Jadi ini kitab karangan dijadikan ilmu. Dijadikan ini firman Allah katanya. Ini kitab kuning, karangan, ini pengajaran Islam itu ngaku dari Quran. Nah, yang Quran tuh yang ini. Ini baru Quran, biar tahu. Nah, ini Quran nih. Jadi rukun Islam itu tidak ada di kitab Quran. Ya, sudah salah ngeyel, ya. Orang udah calon masuk neraka, udah dijelaskan di Quran, masih ngeyel, nuduh orang Kristen calon neraka, padahal dirinya calon neraka. Di mana? Ya. Al-Quran surat 7 Al-Maun ayat 4. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kalau kamu tidak mau celaka, jangan lakukan itu. Karena itu hanya mendirikan tiang lama. Karena hanya batu Hajar Aswad, Ka'bah. Paham ya? Ya. Pak Media, saya boleh tambah satu, Pak? Jadi susah kalau ngomong. Ya, Pak Media, boleh Pak. Ya, jadi gini Pak, kalau Bapak mengatakan apakah Yesus itu dibunuh atau bunuh diri, itu dua-duanya pertanyaan yang nggak nyambung, Pak. Nah, karena kalau dibilang karena dia bunuh diri itu kan membunuh diri sendiri. Nah, kalau Yesus dia bukan membunuh diri sendiri, dia menanggung dosa, mematikan kuasa dosa. Maksudnya adalah untuk menebus dosa. Nah, kalau ketika dia dibunuh itu para pembunuhnya itu kan Bapak lihat sendiri, mereka setelah membunuh Yesus mereka menyesal, mereka memukul-mukul dadanya, mereka kalau si Yudas itu dia membuang uang yang buat beli Yesus itu lalu dia gantung diri. Nah, kalau Petrus itu dia menyesal ketika setelah menjolimi atau menyangkal Yesus itu, yaitu dengan cara dia menjadi akhirnya menjadi militan Rasul Yesus. Lalu orang-orang tentara Romawi itu yang membunuh Yesus itu, ketika Yesus mati mereka menangis-nangis, meratap-ratap, mereka pukul-pukul dada, mereka menangis-nangis, mereka menyesal, Pak. Jadi itu artinya apa? Jadi itu artinya mereka tahu bahwa mereka sudah berbuat salah, Pak. Nah, kaisar itu sendiri mengatakan dia tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah, dia mencuci tangannya. Dia bilang, aku lepas tangan ya. Kalau kalian tinggal kalian terima kutuknya. Nah, kaisar itu juga tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Lalu orang-orang Romawi itu juga tahu bahwa Yesus itu adalah yang benar, adalah Tuhan. Semua mereka menyesal, Pak. Nah, ketika Yesus itu dibunuh, Bapak tidak bisa mengatakan bahwa dia dibunuh karena dasar ketidaktahuan orang-orang yang membunuh Yesus itu. Dan semua orang yang membunuh Yesus itu tempatnya di neraka gitu loh. Nah, jadi ini artinya apa? Ini artinya bahwa Allah di dalam Alkitab, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi Yesus mati itu bukan karena dibunuh, tetapi Yesus mati itu memang dia mau mati bagi dosa-dosa. Dan orang-orang yang membunuh itu, dia itu akan dihukum. Semua ada dalam porsinya gitu loh. Kalian mengatakan kenapa kalian nggak syukur aja sama para pembunuh itu? Kan sudah melaksanakan rencana Yesus. Oh tidak Pak, tidak bisa Bapak mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena orang yang membunuh Yesus itu hatinya busuk. Karena dia membunuh atas dasar kejahatan dia. Dan dia akan menerima upahnya. Kalian mengatakan kalau begitu senang dong. Yudas kan dia yang melaksanakan rencana Yesus untuk mati di salib. Oh tidak Pak, Yudas itu mati masuk neraka.
Karena Yesus mengatakan memang anak manusia akan diserahkan dan dibunuh, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Jadi begitu Pak. Jadi nggak ada Bapak nggak bisa bilang dia dibunuh atau membunuh, nggak ada Pak. Semuanya ada dalam porsinya. Yesus datang untuk menebus dosa manusia dan yang membunuh Yesus itu masuk neraka, gitu Pak. Salah pertanyaannya Pak, salah, nggak bisa dibilang begitu. Ngerti maksud saya? Gitu. Iya. Salah maksud Bapak. Ya. Itu curi ayat itu. Oke, Ya, Pak Ibu, Benua, kita silakan lanjut Pak, aja. bicara aja Pak. Silakan Pak Kece. Pak Kece, kalau menurut Pak Kece, enggak, sebentar Pak Media. Pak Media ini Pak ya. Benua berbicara. Silakan Pak Benua. Itu curi ayat. Termasuk si James itu juga mengekspos Yohanes 3:17. Kalau satu ayat diobok-obok, ya nggak bisa lah Pak. Kulit kaki dengan kulit kepala mana bisa ketemu. Alkitab itu adalah satu kesatuan. Anda tahu, itu semua tulisan di dalam perjanjian lama, dari Taurat sampai ke Wahyu itu, ya, itu adalah nubuatan dan suara Tuhan sendiri. Ya, amin. Dan mau tahu siapa Yesus itu? Ikuti Kejadian pasal 1 ayat 1 biar jelas tuh. Bahwa dari dulu Tritunggal itu sudah ada. Bahwa Tuhan itu ada berkata-kata dengan firman dalam ruang yang tidak terbatas. Kalau sudah bicara ruang yang tidak terbatas, memang Anda bilang Yesus Tuhan jadi manusia. Anda bilang manusia jadi Tuhan, itu yang tidak bisa. Tuhan mau jadi apapun bisa, karena dia Allah, dia Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Tahu nggak apa katanya kepada pengikutnya? Engkau telah dilahirkan kembali dalam firman yang hidup dan yang kekal. Begitulah imannya orang percaya. Ada di dalam 1 Petrus. Dilahirkan. Jadi orang Kristen itu dilahirkan di dalam firman yang hidup yang kekal. 1 Petrus itu. Dan kalau dibahas Kejadian pasal 1 ayat 1 saja, itu di situ sudah ada Allah, sudah ada Yesus, sudah ada Roh Kudus. Karena belajarlah firman yang menjadi manusia. Sudah bukan perjanjian baru, Yohanes pasal 1, bahwa firman adalah Allah, adalah firman. Jadi kau bola balik pun 1000 kali, cuman ini namanya bukan tidak masuk akal. Akalmu yang tidak sampai ke sana, nggak nyambung, ubun-ubunnya belum nyambung. Kencing belum lurus, kata orang Pak. Gini ya, firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya Tuhan itu sebenarnya bukan kekuatan dia. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, itu si James itu saya ikuti dengan Pak Manubulu dan dengan kakaknya Ibu Uti, itu nggak bisa. Selubu, tahu nggak? Nabi Musa itu waktu Tuhan bicara sama dia, diselubungkan kepalanya. Begitu dia keluar, baru dibuka. Begitulah hebatnya Tuhan kami. Jadi jangan dibayangkan seperti di pikiran Anda, ya. Jangan dibayangkan. Silakan hina sih nggak masalah. Mau hina-hina nggak masalah. Tidak ada orang Kristen yang mau membalas kalau ada kejahatan. Tidak ada. Malah kami berdoa untuk Anda. Bu Uti, ini saya menyela saja. Sebenarnya kalau boleh saya sambung sedikit dengan Pak Kace, boleh kan? Halo Pak Kace, boleh? Pak Kace, boleh? Ya, salam. Boleh. Pak Kace, ini. Aku ada di chat itu, mungkin Bapak belum baca. Sebenarnya saya sederhana aja Pak, karena Bapak dan Ibu ini kan sudah jagoan. Saya tidak bisa lagi, ya pokoknya saya mengikutin saja. Pertama Pak, di Matius dan dari Kejadian kan ada silsilah manusia ini Pak ya. Artinya dari Adam sampai Abraham, sampai kepada Isa, Yakub, dan lain-lain.
Kalau kita bicara Yesus kan ada silsilahnya, Pak. Dari atas ke bawah dan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Ngerti kan, Pak? Saya mau tanya. Di dalam Kejadian kan saya lupa pasalnya, Bu Uti, bahwa raja-raja turunan Ismail ada. Kalau tidak salah 12 orang, yaitu ke Syria sana dan segala macam. Poin saya begini. Pak Kacek kan sudah khatam nih. Coba dikasih tahu ke kita dari Ismail yang saya tahu anaknya ada 2, Nebayo dan Kedar, dan salah satu anaknya dikawinin oleh kakaknya Habil, siapa ya? Kain. Kain. Nah, ya, saya mau tanya Pak Kace, siapakah atau dari Ismail itu sampai ke Muhammad, kenapa nggak ada silsilahnya? Mungkin Alkitab tidak menulis, mungkin Pak Kace masih lebih tahu lah. Ya kan Pak? Kedua, begini Pak Kace, saya ini sudah pernah jalan, naik mobil, masuk dari Jordania, melewati semua ke Aman, Yerusalem, saya kelilingi berhari-hari, berminggu-minggu, lalu saya keluar dari Mesir, semua Laut Mati saya jalanin, terusan Suez, keluar ke Mesir. Mesir itu sampai detik ini Pak, termasuk Afrika itu Pak. Ya kan Pak? Loh, nah, Pak Kace hilang nih. Kemana dia? Hilang Pak Kace. Waduh, kalau nggak itu keluar enggak di itu mungkin sinyalnya hilang. Hujan ini di sini, mungkin sinyalnya hilang. Di sini pun hilang Pak. Jadi gimana ini? Saya terus ini karena Pak Kace. Ya terus aja. Ya Pak Media, gimana Pak Media? Sebentar Pak. Aku mau tanya sama Bapak ini sudah, ini. Tolong dijawab aja ini. Kita bicara di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di Keluaran 33 ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Nah, dari informasi identitas Tuhan, identitas Sang Pencipta di dalam Bible ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, diserupakan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian ada ayat kembali yang menegaskan bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia, menjadi makhluk yang bernama Yesus. Nah, bagaimana Anda menilai ini? Apakah Allah tidak plan? Apakah tidak berkontradiksi ini ayat kalau ada kemudian ayat yang menunjukkan Tuhan menjadi makhluk? Silakan jawab. Boleh saya jawab, Bu? Ya, saya dulu sebentar Pak ya, kepengen juga jawab sebentar ya. Habis itu Pak Aliong ya, habis itu Pak Benua ya. Kita jawab bertiga ya, Pak Media boleh ya. Jadi Bapak bisa. Ya, ini Pak tadi kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak ya Pak. Ayat berapa tuh Pak? Yohanes berapa Pak? Di Yohanes 5 ayat 37. Oh iya. Enggak, ini saya. Yohanes 5 ayat 37 lalu enggak ini Alkitab saya lepas ininya jadi. Ya, kamu tidak pernah ya 37 ya nih ya. Saya bacakan ya Pak pelan-pelan ya. Nah, silakan bacakan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat. Nah, ingat ya. Ayat 38, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Itu Pak. Ini konteksnya adalah Yesus bicara kepada orang Farisi. Ya, makanya orang Farisi, orang Farisi itu tidak kenal Tuhan. Jadi yang dimaksudkan kamu tidak pernah dengar suaranya itu, kamu nggak tahu siapa itu Tuhan. Kamu nggak pernah merasakan suara batinnya Tuhan itu di dalam hatimu. Kamu nggak melihat Tuhan, kamu nggak punya Tuhan. Itu maksudnya. Dia sedang memarahi orang Farisi. Itu loh, maksudnya kamu nggak pernah dengar suaranya gitu loh. Kayak Bapak tuh, Bapak nggak pernah nggak pernah datang kepada Allah, mendengar suaranya tuh maksudnya duduk, berdoa gitu, menyerahkan hati. Ini bicara tentang itu Pak. Bicara tentang ketidakpunyaan bangsa orang Farisi itu kepada Tuhan. Nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah lihat mukanya, nggak pernah berdoa, begitu maksudnya. Ini tidak berkata bahwa Tuhan tidak boleh dilihat.
Tidak, Pak, karena sejak awal Elohim itu datang ke dunia, dia sudah menampakkan diri. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Elohim tidak bisa dilihat. Dia menampakkan diri kepada Musa, bahkan Musa itu, dialah Elohim itulah yang membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir gitu loh. Dia memang tidak bisa dilihat, tetapi maunya dilihat. Sejarah mencatat bahwa dia selama bangsa Israel itu, di dalam kitab tanah itu, Elohim itu menyatakan diri berkali-kali, Pak. Bahkan ada bersama dengan bangsa Israel itu. Dan ayat ini nggak ada hubungannya dengan itu, Pak. Ini ayat bicara tentang ketidakpercayaan bangsa orang-orang Farisi itu kepada Tuhan gitu loh. Maksudnya gini, Ibu, Pak. Nih, ayat 38 ya. Ayat 20. Keluaran 33 ayat 20, silakan. Keluaran 33 ayat berapa? Ayat 20. Ya, saya baca ya. Keluaran 33 ayat 20. Sebentar. Nah, ini dia. Mungkin masih di Gunung Sinai itu Ibu Uti. Ya, sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar. Biar ya. puas dia, biar puas ya. dia. Sebentar. 33 ayat 20 ya, Pak ya? Pak Madia? Ayat berapa, Pak? Ayat 20. Ya, ini saya baca. Ya, ini bacain ya. Ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, benar sekali, Pak. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab barang siapa yang memandang wajahku akan mati. Itu ada di Keluaran 20. Ketika Elohim itu datang menampakkan diri pada mati, Pak. Ya, di dalam Keluaran 20. Ya. Itu artinya kalau Tuhan menjelma menjadi manusia Yesus berarti banyak mati dong. Oh, ya kan? tidak, Tuhan, Pak. Tidak. Nah, ini dengar ya. Ini konteksnya. Dengar. Ya. Dengar konteksnya, Pak. Dengar konteksnya. Ya, Pak Benua, sebentar, Pak Benua. Nah, ini dengar konteksnya ya. Ketika Elohim menampakkan diri kepada bangsa Israel itu di tanah Sinai itu, waktu Elohim sedang menurunkan 10 hukum Taurat, semua perkataan Keluaran 33 itu betul. Semua yang memandang Elohim itu mati, Pak. Nah, sekarang Bapak lihat, setelah mereka mati, banyak yang mati, mereka mengatakan kepada Musa, Musa, kami nggak mau lagi Elohim itu menampakkan diri kepada kami. Kami nggak mau mati ya. Bapak baca di dalam Keluaran 22. Ya, 20. Kami nggak mau mati. Kalau Elohim masih mau menampakkan diri kepada kami, tolonglah supaya dia datang dalam wujud yang tidak membuat kami mati. Ini berdasarkan permintaan bangsa Israel itu. Lalu di dalam Ulangan 18 itu Bapak baca, permintaan bangsa Israel itu digenapi. Lalu Musa mengatakan seorang nabi akan diberikan kepadamu tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya bahwa kamu tidak mau melihat Elohim karena kamu takut mati. Nah, ini ya, di dalam ulangan 18 saya kasih tahu ya. Di dalam Ulangan 18 jelas, Pak, kejadian Keluaran. Sebentar. Nih saya baca. Iya. Nih ya, Ulangan, Pak ya. Sabar, Pak. Ulangan 18 ya. Karena apa, Pak? Karena membuat bangsa itu mati, mereka minta nabi, Pak. Nah, nabi bukan Tuhan. Minta nabi tapi bukan Tuhan ya. Elohim yang menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Itu konteksnya. Nih 18 ya. Nah, ayat 15. Saya lihat di sini ya, di sini dikatakan. Kok bilangan? Salah. Nah, ini Ulangan, sabar ya, ini masih bilangan. Ya, ini dia. Sabar ya, Pak ya. Santai. Ya. Saya kalau gini suka teriak-teriak, orang-orang pada protes, maaf ya. Nih, seorang nabi, nah saya pelan-pelan ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Nah, Lalu berkatalah Tuhan kepadaku,
apa yang dikatakan mereka itu baik. Nah, kan Elohim memenuhi permintaan mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Nah itu Pak, Yesus itu adalah Elohim yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Karena Yesus sudah mengkonfirmasikan, Musa menulis tentang aku. Itu Pak. Jadi Yesus itu biar dia nabi, tapi nabi yang Tuhan yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Karena di dalam Alkitab tidak ada hukum yang mengatakan Tuhan tidak mau menampakkan diri. Oh salah Pak. Ya, yang Bapak pakai di dalam Yohanes 5 ayat berapa tadi itu konteksnya enggak nyambung Pak. Itu konteksnya untuk orang Farisi yang enggak kenal Tuhan, itu maksudnya Pak. Kamu tidak kenal suaranya, iya, gitu Pak. Itu kan Ibu Ti kan tadi bilang orang-orang itu kan ingin Tuhan menampakkan diri dengan api, dengan suara, tapi kan buktinya mereka enggak mati sebelumnya. Jadi kan dalam posisi ini ayat ini kan enggak berkorelasi Bu. Loh mati Pak? Kata siapa enggak mati nih? Nih masa pada saat api dengan suara kan enggak mati sebelumnya. Mati Pak, mati Pak. Ada yang mati nih. Yang enggak mati itu yang memandang dari jauh, ya. Yang dekat-dekat semua mati Pak. Alkitab menyatakan begitu. Makanya yang enggak sampai mati itu ngomong, ya, yang jauh-jauh minta tolong, kami enggak mau lagi. Kami enggak mau lagi kalau Elohim menampakkan diri. Tolong nih ya, saya bacakan ya. Keluaran ya, Keluaran 22 ya. Keluaran 20. Ya, sebentar Pak Salom, sebentar. Habis ini udah. Itu tidak boleh dekat-dekat. Iya. Nih, Keluaran 20 nih ya, tak bacain ya. Mereka mati, Pak. Tepat seperti ini ya. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan, ya kan? Ini di Gunung Horeb. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru gemuruh, kilat tabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Nah ini yang jauh-jauh Pak. Ya. Oh, iya. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Gitu loh Pak. Iya, jadi itu konteksnya. Ya. Ibu ini kan meriwayatkan kan nabi yang nanti akan datang. Nah, yang jadi masalah dalam pemikiran saya ini, apakah ada dalilnya ayatnya dalam Taurat itu yang menunjukkan bahwa nabi itu nanti ujung-ujungnya jadi Tuhan juga gitu loh ayatnya. Loh, banyak sekali Pak. Dalam Taurat. Iya, Pak. Informasi ini. Dalam Taurat itu bukannya, ya. Dalam Taurat itu bukannya cuma dinubuatkan oleh Musa, dipraktekkan Pak dipraktekkan Pak. Di dalam imamat itu, dipraktekkan bahwa ya di dalam imamat ya. Itu korban penebus salah dengan darah, ya, semuanya dengan darah. Disosialisasikan bahwa dosa itu hanya bisa ditebus dengan darah, Pak. Dengan darah, nggak bisa yang lain. Bukan dengan amal, bukan dengan cari pahala, bukan dengan ngumpulin. Imamat berapa, Bu? Imamat berapa? Dari Keluaran juga sudah ada sampai imamat semua. Imamat tapi ada menyebut nama Yesus, enggak ada, Bu? Enggak ada ya? Loh, menyebut nama. Anda enggak bersih, aduh. Pak Media, ketika Bapak, tidak ada menyebut nama Yesus. Bagaimana sih, Pak? Ya tentu saja nama Yesus. Ya tentu saja nama Yesus. Tentu saja nama Yesus tidak disebut, tetapi sudah dikasih tahu bahwa dia adalah anak domba Allah. Yesus itu disebut juga sebagai anak domba Allah. Di dalam imamat itu dipraktekkan bahwa ketika mereka minta ampun dosa, mereka harus memotong hewan-hewan yang suci, yang bersih, mengambil darahnya lalu dibawa ke imam, lalu imam menyucikan dan orang yang minta ampun dosa itu diampuni dosanya. Dipraktekkan selama berabad-abad, Pak, selama bangsa Israel itu selama pemerintahan Musa itu. Nah, seperti Idul Adha ya, seperti Islam itulah korban seperti itu ya. Beda. Islam melakukan itu bisa bukan untuk korban penebuan dosa, bukan. Islam mengaku Islam bahkan enggak, sorry Pak. Itu curi ayat. Sarah Pak.
media channel Islam justru bahkan nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan gitu loh. Kalian mengadakan Hari Raya Idul Adha itu dengan maksud untuk memperingati bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Tetapi itu pun salah, bukan Ismail yang dikorbankan, Pak. Enggak ada catat Ismail. Kalian melakukan hal kejadian berapa? Bukan, enggak ada, itu bukan Ismail yang dikorbankan. Yang kalian lakukan itu hanya untuk kalian bilang Ismail ya. Padahal itu bukan Ismail, Ishak, Pak. Dan itu juga Kok bisa Ishak, Bu? Kok bisa Ishak? Lah tentu dong. Nah, sekarang gini, Pak. Iya, gini ya, Pak ya. Katanya anak tunggal, Bu. Di dalam kitab itu kan anak tunggal. Pak, anak tunggal? Memang memang Ismail anak tunggal. Anak tunggal enggak. Yang dianggap anak tunggal itu adalah Ishak, bukan Ismail. Enggak dianggap, Pak, karena Ishak itu nih ya, mana itu sebentar. Ishak masih kecil, Ibu, enggak bisa dikorbankan. Ishak masih kecil. Kata siapa? Baca dulu. Umurnya sudah 13 tahun, kasihan sekali. Baca dulu. Enggak bisa bawa kayu, katanya kan dia bawa kayu. Pak Dumo, nomor ayatnya nomor berapa? Kejadian berapa tuh? Pelan-pelan. Pak Benua, apa Ishak yang dikorbankan itu siapa? Ishak ya? Kejadian berapa tuh? Sebentar. Masih kecil Ishak itu umurnya. 8. Bukan. Baca dulu. Kenapa? Kejadian 21, Bu. Iya, Kejadian 21. Iya. 21 dulu. Dulu. Biar tahu dia dulu. Biar tahu, saya ajarin kamu ya media supaya kamu nggak salah ngerti terus. Salah. Kalau kamu mau masuk surga, ikuti apa kata Alkitab. Jadi ya. baca kelahiran Ishak. Kalau enggak langsung di 22, Bu, kepercayaan Abraham. Iya, 22. Nih, yang dimaksud anak tunggal ya. Lain artinya ya. Anak tunggal beda artinya kah? Nih. Beda dengan pemahaman Islam ya? Artinya. Beda. Anak tunggal. Dengerin dulu. Dengerin dulu dong. Ya. Dengerin dulu. Masa kamu nggak mau itu? Ismail kan itu. Tak kira Ismail kan lebih tua umurnya. Ishak kan muda, masih umur berapa tahun itu? Masa dikorbankan? Kasihan banget. Yang kecil dikorbankan. Yang besar doang yang dikorbankannya kan. Kasihan dong. Pak. 22, Bu. Kejadian 22. Umurnya masih kecil. Kejadian. Mau dengar ngomong dong, baca Alkitab aja ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, bukan Ismail. Ulangi lagi ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Kenapa dia dibilang anak tunggal? Karena Ismail itu, dengar, kenapa? Ishak anak kedua, Ibu. Bukan anak tunggal itu. Kenapa dibilang anak tunggal? Abraham bahkan menangis sama Elohim. Dia bilang, ya Elohim, tolonglah, biarkanlah saja Ismail saja yang menjadi anak. Elohim bilang, oh bukan. Anak perjanjian itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Ya. Ishak itulah anak perjanjian, dari keturunan Ishaklah lahir bangsa Israel. Kamu harus baca selanjutnya konteksnya. Nah, yang kalian lakukan itu korelasinya dengan anak tunggalnya apa hubungannya, Bu? Kan dia anak kedua. Jadi korelasi orang Ismail nggak dianggap anak. Nggak dianggap anak. Nah, baca ya. Di mana tuh Pak Benua? Nggak dianggap anak. Artinya anak buangan gitu ya. Anak buangan gitu ya. Kan diusir. Berarti karena bukan begitu, karena nih karena kesalahan Sarah. Sarah udah dibilang nanti kamu akan mengandung, tapi dia nggak percaya, makanya dia suruh Abraham, ambillah budak itu si Hagar, nikahi supaya dapat anak. Tetapi Elohim tetap mengatakan bukan anaknya anak budak, tetapi anak perjanjian itu adalah anak dari kandungnya si Sarah. Jadi walaupun walaupun Abraham mengambil inisiatif mengambil anak supaya dia punya anak, tetap nggak dianggap. Bahkan setelah itu kan diusir, Pak. Karena Ishak lah. Ibu, tapi katanya di Babel itu kan dia diberkahi, Bu. Keturunan Ismail diberkahi juga, berarti Tuhan enggak.
Bingung juga kenapa. Tapi bukan anak perjanjian, Pak. Bukan anak perjanjian. Inilah Pak yang harus Bapak ketahui. Bukan anak perjanjian. Ya. Ayat 8. Berarti Ishak dihususkan ya, namanya ya. Ishak dihususkan ya, Bu. Ayat 8 di bawah, Bu. Ya, ayat 8-nya. Di bawah. Ya. 22 ayat 8 ya. Ya, ini ya. Nih ya, ayat 8-nya ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Yang mana, Pak? Ayat 8. Ya, Abraham Sahut Abraham. Kejadian berapa? 20 ya. 21. Oh iya, 21. Nih, ayat 8 ya. Di situ dikatakan mana nih ayat 9? Ntar mata saya nggak lihat. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Itu Pak, bukan? Terus saja. Ya, disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan suci kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Itu loh, Pak. Jelas ya? Yang berasal dari Ishak itu yang keturunan. Ibu Uti, tidak Tuhan seperti itu. Tuhan kok enggak sekejam itu kan? Menurut Ibu wajar aja kah Tuhan seperti itu? Kok kejam betul? Maksudnya Pak, loh, dia yang memilih, anaknya sendiri dia pilih. Lalu itu kan punya anak itu kan atas salahnya, atas dosanya si Abraham. Dia nggak percaya. Elohim sudah bilang, Sarah akan mengandung. Dia nggak percaya, dia ambil gundik. Abraham salah gitu ya? Abraham yang salah, Bu ya? Iya, karena kedegilan hatinya. Tetap walaupun begitu, dia bukan anak perjanjian Ismail. Makanya yang kalian lakukan itu, potong-potong hewan korban itu apa? Kalian memperingati apa? Kalian memperingati katanya Ismail yang dikorbankan. Tapi Alkitab yang adalah sejarah, yang adalah fakta kebenaran, yang adalah yang benarnya ya, ini mengatakan bukan Ismail. Ishak yang dikorbankan. Kalau gitu loh. Menurut perasaan Ibu dan Bapak ini wajar nggak Tuhan mengusir itu kan termasuk kejam dah. Kemudian Tuhan juga membeda-bedakan anak, apalagi anak pertama dibeda-bedain. Itu wajar enggak? Yang ketiga, kenapa kok bisa dia diberkahi juga tapi tiba-tiba dia juga tidak direstui sebagai orang pilihan? Kenapa? Menurut Ibu wajar nggak seperti ini? Menurut Justru Ibu. Allah itu berdaulat. Dia mengatakan dia atas ia. Sudah dibilang anak perjanjian itu berasal dari Sarah. Nah, sekarang kamu mengatakan wajar nggak gitu loh. Yang dosa siapa? Semua dosa harus dihukum, harus terima konsekuensinya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Media, wajar nggak sih? Saya kan udah sering buat baik, kok saya harus masuk neraka gitu loh. Nah, Elohim udah bilang, kamu itu masuk surga oleh darah tebusan dengan terima, tetapi kamu tetap melakukannya mau selamat dengan cara yang lain, tetap kamu nggak selamat. Ya terjadi juga pada Abraham. Elohim sudah mengatakan, Ibu itu gara-gara apa sih kok bisa sampai Tuhan kok kok Tuhan sampai seperti itu kejamnya sama Ismail tuh gara-gara apa? Gara-gara Abrahamnya, Bu ya? Udah dibilang Tuhan nggak kejam. Tuhan tidak kejam, yang salah itu dosa harus dihukum. Tetap Allah itu berdaulat. Dosa tidak percaya, melanggari janjinya. Kan di dalam ini kan sudah datang, Elohim sudah datang, Yesus sudah datang kepada Abraham, nongol di situ, dia datang dengan malaikat. Ini istrimu akan melahirkan seorang anak, walaupun dia itu sudah tua, dia akan melahirkan seorang anak. Anak itu akan kupilih menjadi perjanjianku. Anak inilah yang akan menjadi perjanjianku. Ada di ayat gitu. Ada, makanya baca Alkitab. Nih, baca ya. Yang kalau bisa kok kenapa Ibrahim melanggar kok nikah lagi kalau tahu bahwa dihadirkan ayat itu gitu loh. Kalau kan ada ayat percaya nggak percaya dengan janji Elohim, karena makin lama istrinya tuh makin tua. Jadi istrinya tuh ketakutan kalau nggak dapat anak. Lalu istrinya bilang, "Udah ambil aja dah tuh budak saya tuh tidurin dah, nanti dia dapat anak," gitu. Iya kan? Abraham ada kenubuatan itu ada nggak? Kenubuatan ada nggak ayatnya?
Ada semua di dalam di dalam. Bu, begini, coba ayatnya mana? Karena budak. Apanya? Ayatnya yang tentang kenubuatan itu. Ada nggak ayatnya? Nih ya. Itu. Ayat yang tentang kenubuatan yang akan hadir itu sudah terjadi atau belum terjadi itu kira-kira? Maksudnya apa? Maksudnya? Sudah terjadi kenubuatan itu atau belum terjadi? Kok bisa Abraham melanggar itu gitu loh? Kok melanggar perjanjian itu? Sudah terjadi, Pak. Sekarang ini Yesus kita ini sekarang sudah ada pada masa penantian. Yesus sudah di sorga, Pak. Itu sudah lama terjadi, Pak. Nah, sekarang begini, Pak ya. Nih, kenapa Ismail tetap tidak dipakai? Ayatnya. Nah, baca ya. Abraham nih ya, ayatnya Hagar dan Ismail. Perjanjian Allah. Nah, perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunannya. Kejadian 15 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya kan? Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah ini ya, setelah itu ya, ingat ya, jadi Elohim telah berjanji bahwa akan memberikan anak kepada Abraham. Nah ini dia, ayat yang ke-12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepadanya, Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah itu dia, Musa itu diperbudak, ya kan? Terjadi Pak. Lalu tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya itu kan, ini terjadi sudah digenapi ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedudanaan orang Amori itu belum genap ya. Lalu ketika mana nih? Ya, itu ya. Jadi itu dikasih tahu bahwa keturunannya akan diperbudak dan itu sudah terjadi. Nah, sekarang Hagar dan Ismail. Nah, ini dia ya. Adapun Sarai istri Abraham tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, seorang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu, Sarai ya kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirilah hambaku ini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak, seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai serta Abraham mengambil Hagar, hambanya seorang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Nah itu, Hagar itu ibunya Ismail adalah anak budak Pak. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan tuannya. Lalu berkata, ya Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku itu ke tanganmu. Ya, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dengan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari
meninggalkannya. Nah itu, dia menikah bukan karena cinta, malah disuruh. Ya kan, suruh pergi ya silakan aja kata. Lalu malaikat Tuhan, berarti yang jahat Ibu Sarai dong. Sudah kenapa? Meminta yang jahat Ibu Sarai dong. Sarah dong yang jahat. Siapa? Kata siapa? Itu dari ayat ini. Dari ayat ini kan yang jahat Sarah dong. Yang jahat siapa? Kan dia kan sudah meminta Ibrahim disuruh kawin. Tiba-tiba begitu sudah dapat anak disuruh diusir oleh Ibu Sarah. Kan yang jahat Sarah dong, bukan Hajar. Nah, ya kan? Sekarang gini. Ibunya Ishak dong yang jahat. Ibunya Ishak dong yang jahat. Nih, sekarang gini. Nggak bisa bilang yang jahat, bilang ini upah dosa, gitu doang. Titik ya. Dosa ada hukumannya, upah dosa. Kenapa? Karena dia nggak percaya bahwa Elohim akan memberikan dia seorang anak. Maka terjadilah ini upah dosa, makanya terjadi. Tetapi ingat, poinnya adalah bukan Ismail yang merupakan anak perjanjian. Anak perjanjian kamu tahu nggak maksudnya? Anak perjanjian yaitu dari keturunan Israel itulah akan datang penyelamatan. Dari keturunan Israel itu akan tidak ada nabi di luar Israel ya. Dari keturunan itu lahirlah dari keturunan Ishak itu lahirlah bangsa Israel, Yakub. Bangsa Israel inilah bangsa pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk bersama-sama untuk dalam karya penyelamatan umat manusia gitu loh. Dari keturunan Ishak. Makanya Israel itulah yang dipakai di dalam Yesaya 53 ya. Tunas Daud ya. Seorang anak itu berasal dari tunas Daud. Keturunan Ishak. Bukan keturunan Israel. Keselamatan tidak ada di luar keturunan Ishak. Karena dia adalah anak perjanjian. Sudah dikerjakan, sudah dipersiapkan. Nah gitu loh. Nah kembali lagi tadi. Di dalam imamat ya. Orang diselamatkan karena ditebus. Ya imamat tadi itu. Dengan darah domba. Sebelum Yesus datang ke dunia. Orang minta ampun dengan potong-potong darah hewan. Gitu loh Pak. Nah, makanya Yesus disebut anak domba Allah. Yesus itu disebut anak domba Allah karena di dalam Yesaya ya. Yesaya 53 itu sudah dikatakan ya bahwa dia akan menjadi korban penebus salah, dia akan dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti yang sudah mereka lakukan berulang-ulang oleh yang diperintahkan oleh Musa itu. Jadi Yesus itu dinubuatkan bukan cuma nubuat, tetapi disosialisasikan, dilakukan, dipraktekkan Pak. Nggak ada orang-orang Israel itu, Musa segala macam itu minta ampun dosa dengan cara yang kalian lakukan itu. Nah itu dia, kalian nggak akan, nggak ada Pak. Dulu motong sapi, kerbau, kambing, unta itu untuk nebus dosa Bu ya dulu. Sekarang itu sementara hanyalah bayang-bayang. Setelah Yesus datang diganti Yesus ini yang dipotong gitu ya, manusia yang dipotong gitu ya. Ya itu yang hanyalah gambaran Pak. Gambaran bukan Yesus yang dipotong, gambaran. Kenapa harus dengan darah? Karena di dalam Kejadian sudah dikasih tahu Pak. Darah itu perlambang nyawa. Darah itu adalah kehidupan. Orang nggak punya darah, nggak punya hidup. Makanya Yesus mengatakan, akulah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Yesus itu hidup? Karena ada darahnya yang suci di situ. Darah yang suci itulah yang membersihkan kami ini dari segala dosa. Itu loh Pak. Orang berdosa itu Pak, sudah terputus hubungannya dengan Elohim. Nggak bisa lagi Bapak menyampari sorga, nggak bisa lagi Bapak berhubungan dengan Elohim. Karena Bapak itu statusnya orang berdosa. Statusnya orang kotor. Nah, kain yang kotor, ibarat kain yang kotor itu cuma bisa dibersihkan. Kain yang kotor itu nggak bisa membersihkan diri sendiri, kecuali sabun yang membersihkannya. Yesus itu adalah anak domba Allah yang menyucikan dosa seluruh umat manusia. Kenapa begitu Pak? Karena dialah satu-satunya yang suci. Gak ada manusia yang tidak berdosa selain Yesus.
Tercatat di Alkitab, dia tidak berdosa. Dia disebut anak domba Allah yang menyucikan segala dosa. Ingat, di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini hukum Tuhan, Pak Media. Makanya kalau udah dikasih hukum Tuhan, jangan seperti Harai. Tuhan udah kasih tahu anak perjanjian itu dari kandunganmu, tetapi dia lakukan yang lain. Tetap dia nggak punya anak, tetap anak budak itu nggak dianggap anak. Sama seperti Pak Media, udah dikasih tahu selamat itu hanya di dalam darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kamu cari cara sendiri, tetap kamu nggak selamat apapun yang kamu lakukan, gitu loh Pak. Keselamatan nih, Ibrani ya. Ibu Ya, Ti, Ibrani. Iya. ini saya tanya, kalau misalkan memang Tuhan itu berencana untuk keselamatan dengan seperti itu, mengapa kok di abad ke-1 dia hadir gitu loh? Enggak tahun-tahun sebelumnya kan sudah jangka panjang sekali gitu loh. Kok tiba-tiba di abad ke-1 baru terjadi seperti ini? Apakah ini cuman karena Tuhan itu sudah berubah pikiran hanya seperti itu caranya? Enggak, atau Pak. memang sudah direncanakan? Waktu Tuhan cuma begitu Pak. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu panjang, waktu kita seini. Buat kita 1000 tahun, buat Tuhan itu 1 hari Pak. Nah, cepat buat Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Allah itu tidak sama dengan kita Pak. Jadi kita nggak bisa tahu waktu Tuhan. Waktu Tuhan jangan disama-samain. Iya. Itu jawabannya. Jadi kebenaran yang dulu. Jadi yang dulu memang tetap benar juga Bu ya. Yang dulu tetap benar, yang sekarang yang sedang terjadi dengan Yesus benar juga. Berarti ada 2 kebenaran seperti itu Bu ya dalam posisi kenyataan. Enggak. Orang-orang bangsa sebelum Yesus datang itu mereka selamat karena mereka potong domba, mereka minta ampun dosa dengan potong-potong hewan, membawanya ke bait suci ya. Darah hewannya itu diajarkan hewan yang bersih, hewan yang tambun, hewan yang sehat, hewan yang tidak bercacat noda. Nah, gitu ya. Hewan yang tak bercacat noda itu udah disosialisasikan. Korban itu selamat juga ya dulu Bu ya, orang Yahudi Bu ya, yang berkorban dengan darah anak domba dan melakukan hukum Taurat, itu dia Pak. Dengan melakukan hukum Taurat. Hah? Selamat juga itu selamat juga ya Bu ya. Orang-orang Yahudi seperti itu selamat. Itu sementara Pak, mereka dibenarkan, bukan menjadi orang benar, mereka baru dianggap benar dengan darah itu gitu loh. Tapi masuk surga juga kan Bu? Ya saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Tetapi mereka minta ampun dosa. Ya jangan ketawa loh. Mereka minta ampun dosa dengan cara begitu. Nah sekarang saya mau nanya, ngapain Bapak melakukan hal-hal yang tidak disuruh oleh Tuhan gitu loh. Sedangkan Bapak ya katanya itu Allah itu adalah Elohim. Ya, tetapi katanya Musa itu adalah utusan Allah juga. Tetapi Bapak nggak tahu loh. Bapak nggak tahu Musa itu tidak menyembah Tuhannya Bapak. Musa menyembah Allah yang kelihatan, Allah yang menampakkan diri. Musa itu menyembah Tuhan yang menebus dosa. Mereka potong-potong domba, hewan, karena minta ampun dosa dengan cara begitu. Lalu kenapa tiba-tiba Nabi Bapak mengajak kalian cari selamat sendiri? Lalu kenapa kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah Elohim juga? Enggak Pak, itu cuma klaim. Dari tapi pembuktiannya. Ibu, pembuktiannya kan orang-orang Yahudi kan kalau sembahyang di masjid masih dibolehkan oleh orang Islam. Maksudnya dia kalau dia beribadah ke masjid masih dibolehkan, dan Islam pun kalau beribadah ke tempat dia masih dibenarkan. Itu kan artinya Tuhan mereka tidak kelihatan juga Bu, sama. Tidak. Sorry Pak. Itu bukan karena itu bukan karena artinya Tuhannya. Tidak. Kitab Bapak tidak satupun yang mengatakan kasihilah orang Yahudi. Oh tidak Pak. Quran Bapak itu 100% berfokus untuk mengajak kalian untuk mendiskreditkan Yahudi, Nasrani, dan Israel. Nah, kalau ada umatnya yang baik-baikan, teman-temenan loh, mereka nggak tahu perintah dari Tuhannya. Iya, kalau Bapak mau ketawa nih ya, nih dengar, tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya kalau kamu menyangkal pernyataan saya, tunjukkan aja sama saya. Mana ayatnya yang mengatakan seperti Elohim mengatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu Yahudi itu bagai biji matanya. Aku mengasihimu, aku menebusmu, akulah penyelamatmu gitu loh. Kalau ada di dalam kitab Bapak Allah mengatakan begitu untuk Yahudi, saya terima.
Cari ayatnya. Tunjukkan ke Enggak, saya. kalau di dalam Islam itu, dalam Al-Quran, Ibu, orang Yahudi itu diakuin, dia masuk surga juga, masuk surga juga orang Yahudi, orang Nasrani itu diakuin juga masuk surga, Ibu. Kalau kecuali kalau dia menjalankan Taurat. Mereka ada ini, ada ayatnya tuh, di dalam mereka selamat oleh Tuhan mereka, bukannya Tuhan Bapak yang maksudin. Iya, silakan Pak Benua. Iya, Pak Salom, silakan. Ya, lanjut. Lanjut ya, udah capek saya ngomong. Saya mau menjelaskan begini. Ibu sudah menjelaskan tentang fakta sejarah dan semuanya lah ya. Tapi kali ini saya mau saya mau tambahkan begini, Pak. Ibu mungkin saya tidak bertanya lagi, saya cuma cukup mendengarkan. Ini mungkin saya cuma mendengarkan aja, Ibu. Tidak tanya lagi, oke? Nyantai, silakan, Pak. Oke, Pak. Jadi sebenarnya orang yang bisa beriman kepada Tuhan itu bukan karena usahanya sendiri kepada Tuhan Yesus. Karena itu ada pekerjaan Roh Kudus. Bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 3. Ibu Ti boleh tolong bacain. 1 Korintus 12 ayat 3. Aduh, Alkitab. Ya, sebentar ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Itu, betul. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang itu bisa mengenal Tuhan. Saya juga bacakan ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Itu di Filipi 4 ayat 7. Nah, saya mau tanya, Bapak tolong jawab ya. Kalau surat ini ditulis dan dikatakan seperti itu, apakah perkataan ini kepada manusia yang hidup atau yang mati? Bapak tinggal jawab aja, yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Yang hidup ya. Nah, berarti orang yang mengalami Tuhan itu, yang mengerti surga itu bukan pada saat setelah mati. Dia mengalaminya pada saat ini hidup. Dan itu adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Salah satu yang dia bisa merasakan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, tanpa Roh Kudus, orang yang masuk gereja pun tanpa mengalami Roh Kudus, dia tidak akan mengerti tentang kerajaan Allah. Tidak akan. Saya bacakan ayatnya ya. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kita selama ini beberapa kali ini kita bicara tentang kebenaran, pembuktian kebenaran. Tetapi ada juga damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itu sudah menjadi fakta bagi orang yang mengalami Tuhan. Dan itu pun diajari oleh Tuhan Yesus, dikatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, surga itu berbicara tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus di dalam orang itu. Sehingga inilah yang membuat orang fanatik. Jadi bukan pada saat dia mati nanti, bukan. Dan pada waktu Tuhan Yesus hadir di bumi ini, dia diberikan nama Immanuel. Dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Bagaimana dia beserta kita kalau tidak ada sesuatu? Dia memberikan Roh Kudus ke dalam hati manusia. Sehingga pada waktu manusia itu mati, yang keluar adalah dua. Roh manusia dan roh Tuhan. Keluar. Dan yang jemput itu malaikat. Dan karena dia dari surga, dia bawa ke tempat lagi ke surga. Dia tahu alamat jelasnya surga. Dan kalau bukan ada Roh Kudus, dia sendiri, dia keluar, dia mau kemana? Tidak akan tahu. Saya kira banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa hidup ini sudah bisa mengalami Tuhan.
Tapi saya nggak menjelaskan terlalu panjang lebar karena Bapak sendiri mungkin sudah bisa memahami, saya kira. Karena kita cukup panjang ini ya. Saya juga dengan sabar saya menunggu karena apa? Banyak sekali orang Kristen yang datang ke gereja merasa percaya Yesus, dia pikir dia masuk surga. Belum tentu. Kenapa? Kalau dia mengalami apa yang sudah Tuhan berikan kepada, hadiah yang diberikan kepada manusia, baru dia akan tahu surga. Kalau tidak tahu, dia akan jadi seperti apa. Makanya ada percakapan antara ahli Taurat Nikodemus, profesornya. Dia bilang, bagaimana pada waktu Tuhan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Pada waktu itu Nikodemus menjawab, bagaimana saya bisa lahir kembali setua ini? Apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu lalu keluar lagi? Lihat perbedaan konsep pikirnya. Konsep pikir manusia adalah lahir itu hanya secara fisik. Tetapi lahir secara roh tidak pernah ada di dalam pikiran manusia. Itu yang harus diketahui. Itu kuncinya yang membuat orang Kristen itu bisa bertahan. Karena begitu berkesannya ketika dia mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan berguna buat Bapak. Aman. Oke, terima kasih Pak Yah yang memberi penjelasan. Sebenarnya sih saya sudah cukup jelas ini, walaupun sebenarnya Ruhul Kudus, makna-makna identitas Tuhan Ruhul Kudus itu kan dalam Islam milik dalam bahasa Arab, tapi dalam posisi ini dalam posisi pengalaman ini mungkin saya nyatanya, Pak. Pengalaman nyatanya yang harus dialami. Oke, Bu. Saya terima kasih ya, Bu ya. Nggak kedengaran sudah, Bu. Suara Ibu nggak kedengaran. Ya, sebentar Pak. Saya mau terangkan satu lagi ya. Satu saya baca aja ya. Jadi kan orang-orang memotong hewan itu kan untuk sementara. Nah ini ada ayatnya Pak. Bahwa Yesus itu akan dipotong itu, Yesus mencurahkan darahnya itu sekali dan selamanya. Ini dia ya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi seperti oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah itu dia. Kristus akan datang lagi untuk menganugerahkan keselamatan buat kami Pak. Karena apa? Kami sudah menerima darah tebusannya yang sudah dia serahkan buat kami. Karena tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah. Itu hukum Tuhan. Tuhan sudah tetapkan seperti itu. Jadi kalau Bapak mencari cara yang lain yang Bapak nyasar sendiri, Bapak akan dilempar ke neraka. Itu loh Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Oke, kita tutup ya. Mantap. Kita tutup aja Bu. Makasih banyak loh informasinya. Terima kasih. Kita saling berdiskusi. Lain kali kita berdiskusi nanti per tema ya kan biar enggak kabur. Jadi enak didengar orang juga enak informasinya. Jadi kan tinggal penonton. Ya, saya kagum dengan Pak Media ini orangnya rendah hati sekali. Terima kasih Pak Media, luar biasa Pak Media. Ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ya, Pak Banua. Oke, shalom. Kenapa Pak Banua masih mau bicara? Ya, sebentar Pak. Tetap shalom meskipun nunggu lama, Pak. Kenapa? Pak Kaceng nggak balik-balik lagi nih, itu nggak apa-apa. Tidur kali.
Udah tidur. Ibu, iya. mungkin nanti kapan-kapan bisa di live chat saya itu bisa dijawab deh, atau kapan momennya lagi ada di live chat itu beberapa live chat. saya. Private chat atau live chat, Pak? Yang biasa aja, live chat aja, yang huruf kapital. Pak Media, ya? Pak Media, saya ini bukan dari Kristen, Pak Media. Iya. Saya bisa percaya, dulu saya juga paling benci. Saya bukan dari Islam, tapi saya pembenci juga sama orang Kristen. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin nama saya beda di situ, Bu, di live chat, Abidin. Live chat ini buka live chat di mana caranya ya, teman-teman? Saya nggak ngerti buka live chat itu. Live chat, Bu, ada bapak-bapak yang nunggu lama. Dia bilang, kok saya dicuekin. Oh gitu ya, di mana? Udah, nggak apa-apa, ya sudah. Orang lagi serius, maaf, maaf saya nggak tahu. Serius ya, seriusnya lama loh. Saya tunggunya jam-jaman loh, paling lama loh, Bu. Iya, gila, kita ini udah. Tapi saya mau menyampaikan hal ini karena faktanya kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan gitu. Pak Media, dulu. Ya boleh saya kasih tahu Pak Media. Kalau Pak Media mau tahu siapa Yesus sebenarnya, Bapak minta Pak, minta. Tantang aja. Tantang, bisa kalau kamu itu benar Tuhan. Iya, kalau kamu betul Tuhan, tunjukkan. Serius. Pasti dijawab, Pak. Pasti dijawab. Enggak ada. Iya. Jangan tunggu nanti. Iya. Oke, iya, mantap. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, saya mau ajak teman saya nih berdoa ya. Tadi kami buka dalam doa, terserah Pak Media. Silakan Pak kalau Bapak mau lanjut. Saya keluar dulu ya. Ya, kami mau tutup dalam doa. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benua, Pak Jimran, Shalom. Ya, kita berdoa ya, kita tutup ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Kami dengan sangat bersukacita Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara acara kami ini dari permulaan sampai akhirnya. Tuhan, terima kasih, biarlah firman Tuhan yang kami beritakan, Pak Benua, Pak Shalom, dan Pak Kace yang beritakan ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh berakar dan berurat di dalam setiap orang yang mendengar Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, kami mau beristirahat, kami mau melanjutkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, marilah Engkau berserta dengan kami, jaga kami dalam tidur kami Tuhan, supaya besok pagi kami bangun dalam kesehatan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Ya. Aliong, kasih muka Aliong. Ya. Oh, sorry. Kita matikan dulu. Waduh, enggak bisa ininya kameranya. Kenapa? Sebentar, kita end dulu ya, Pak. Kameranya gelap, enggak bisa.